Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Munah dengan NIM 200320096. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang budidaya kelapa sawit dari pembenihan sampai pemanenan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya kelapa sawit dari pembenihan sampai pemanenan. Nah, nama latin dari kelapa sawit Elaeus guineensis berasal dari bahasa Yunani kuno Elala, yang berarti zaitun. Nama ini diberikan karena buahnya mengandung banyak minyak. Tanaman elegan ini berasal dari daerah tropis basah di Afrika dan masih memiliki kekerabatan dengan kelapa. Kelapa sawit memiliki organ vegetatif berupa daun, batang, akar, serta organ reproduksi berupa bunga dan buah. Selanjutnya, tahap pertumbuhan kelapa sawit. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan banyak tanaman budidaya telah dideskripsikan oleh sekelompok ilmuwan menurut prinsip skala BBCH. Yang diperluas sejak 25 tahun lalu. Skala BBCH saat ini telah dikenal dan menjadi rujukan dalam penelitian, administrasi, serta budidaya pertanian hortikultura. Karena pinologi merupakan ilmu yang mengintegrasikan lingkungan, meteorologi, dan klimatologi. Fakta-fakta ini mengidentifikasikan tujuan mendasar dan harapan yang ingin dicapai para peneliti untuk menjustifikasi pendekatan praktis dalam pengurangan skala. Skala BBCH adalah kontribusi meningkatkan komunikasi antara kelompok-kelompok yang berbeda untuk menukarkan data dan hasil penelitian dengan cara transparan. Tujuan ini menyebabkan harmonisasi aplikasi kode desimal untuk mendeskripsikan tahapan pertumbuhan pinologi tanaman. Adapun tahap pertumbuhan utama yaitu pembenihan. Yang pertama, perkecambahan atau perkembangan tunas. Selanjutnya, perkembangan daun atau tunas utama. Pembentukan tunas-tunas samping atau anakan. Selanjutnya, pemajangan cabang atau pertumbuhan roset atau perkembangan tunas, yaitu tunas utama. Terus, perkembangan bagian vegetatif tanaman yang dapat dipanen atau organ perbanyakan vegetatif. Terus, kemunculan inflorescence, yaitu tunas utama. Selanjutnya, pembungaan atau tunas utama. Terus, perkembangan buah, pematangan buah dan biji, dan senescence, yaitu pelayuan daun dan mulainya dormansi. Pertumbuhan yang kedua yaitu pembibitan. Di samping jenis tanah, kualitas bibit atau jenis dan pertumbuhannya merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Rehabilitasi faktor jenis dan kualitas tanaman setelah beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, perlu pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama, yaitu yang pertama, pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul atau potensi produksi tinggi. Selanjutnya yang kedua, pemeliharaan bibit selama di pembibitan. Yang ketiga, seleksi bibit. Selanjutnya yaitu pemilihan jenis kecambah, di mana kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi. Yang pertama tujuannya, yaitu untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Yang kedua, standar. Secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara genetik, kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Yang ketiga, cara. Sebanyak 26 varietas atau 16 diantaranya dihasilkan oleh produsen benih swasta telah dilepaskan sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Potensi produksi produsen benih kelapa sawit domestik Indonesia tahun 2018 adalah 151 juta butir kecambah. Sedangkan kebutuhan pasar diperkirakan
mencapai 230 juta butir sehingga pemerintah pada tahun ini membuka keran impor benih dari luar negeri. Rantai tata niaga benih kelapa sawit di Indonesia memiliki dua pola. Yang pertama, pola distribusi langsung dan tidak langsung. Pada distribusi langsung, produsen menjual kecambahnya langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara. Yang kedua yaitu pemeliharaan. Kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sama sekali pun sulit berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Nah, tujuannya untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Terus standarnya pertumbuhan bibitnya normal. Yang ketiga itu caranya. Baby bag sudah diisi tanah dan disusun bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. Pemeliharaan pre-nursery melihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Selanjutnya, kebutuhan airnya yaitu 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Terus penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro, rico. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang di ujungnya dilengkapi dengan kepala gempor agar tidak terjadinya erosi permukaan tanah. Selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Dilakukan hanya dengan cara manual atau mencabut gulma dalam baby bag. Bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut, dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag untuk bibit doyong dan yang tersembul akarnya. Selanjutnya yaitu pemupukan. Aplikasi pemupukan dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Terus penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air selesai. Dilakukan pada pagi atau siang hari. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung logam berat seperti tembaga, air, raksa, dan timah. Terus pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual, seperti memasang jaring atau paranet dan mengutip hama di lapangan. Terakhir itu seleksi. Seleksi pertama dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah, atau busuk harus dibuang di pre-nursery. Dilakukan 2 kali seleksi yaitu pada saat bibit berumur 4 sampai 6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery. Semai yang abnormal berbentuk daun. Setiap daun yang keluar pada akhir pertumbuhannya akan lebih besar dan daun yang terdahulu. Semai yang harus dimusnahkan harus mengikuti pedoman. Di main nursery sendiri, 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri kelainan pada habis tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Tahap pertama yaitu umur bibit 4 bulan, tahap kedua umur bibit 6 bulan, tahap ketiga umur bibit 8 bulan, dan tahap keempat yaitu sebelum bibit ditanam ke lapangan. Langkah yang ketiga itu penanaman kelapa sawit. Kesalahan dalam penanaman tidak bisa diperbaiki setelah tanaman tumbuh beberapa tahun di lapangan. Nah, ini merupakan suatu keharusan bahwa persiapan dari pelaksanaan penanaman harus dilakukan dengan benar. Selanjutnya yaitu pemancangan. Pemancangan atau pengaliran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai.
Tujuannya memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan, sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase, lapangan, dan menanam kacangan. Nah, alat-alatnya itu kompas atau GPS, terus apnea level atau klinometer, kayu pancang atau pancang kelapa dan pancang anak, tali plastik atau kawat. Terus pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanaman dengan menggunakan alat pengukur. Tujuannya memberikan media tumbuh yang lebih baik bagi akar tanaman. Alat-alat yang digunakan yaitu cangkul, alat pengukur, takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Standarnya itu lubang tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm kali 90 cm kali 60 cm atau minimal 60 cm kali 60 cm dan 60 cm. Tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil atau selatan lubang dengan subsoil atau utara lubang. Dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbunkan lebih dahulu, lalu subsoil. Pupuk ditaburkan secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram Rp atau lubang tanam. Selanjutnya yaitu adalah penanaman. Pelepasan large bag dari bola tanah dilakukan dengan cara menggoyakkan, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Nah, yang keempat yaitu identifikasi pokok. Pokok abnormal di lapangan sangat merugikan karena produksi yang dihasilkan sangatlah rendah atau bahkan tidak dapat berproduksi sama sekali. Sedangkan perlakuan yang diberikan atau perawatan sama dengan pokok lainnya yang normal. Pokok abnormal di lapangan perlu dibongkar yang dilanjutkan dengan penyisipan pada kondisi yang masih mungkin. Identifikasi pokok non-valor atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejalanya dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan pelepah daun berputar. Selanjutnya, bercak oranye. Terus penyakit tajuk yang amat parah pada helaian pelepah, melengkung berputar ke bawah. Sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Anak daun pada pelepah sempit memanjang. Terus susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Pelepah daun tegak dan anak daun keriting, dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal, bertunas atau bercabang. Pokok kerdil atau kurus akibat hama atau penyakit. Pokok raksasa tetapi tidak berbuah atau jagur. Terus identifikasi pokok non-valor atau abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama, buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Pokok sterilnya tidak berubah. Nah, adapun keselanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman. Untuk dapat berproduksi tinggi, kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tanah yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan. Sesuai dengan yang diharapkan, kondisi yang diharapkan tersebut yaitu tidak adanya
atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Selanjutnya, suhu dan kelembapan yang optimum, penyiraman yang optimum, dan struktur tanah yang baik atau cocok. Pengendalian gulma harus dilakukan dengan cara yang benar karena kesalahan pada pengendalian gulma akan menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman. Kerusakan lahan tersebut berupa erosi dan pemadapan tanah yang secara langsung dan menurunkan produksi. Kerusakan tanah antara lain berupa pelukaan akar yang dapat merusak tanaman secara langsung, serta mengganggu proses pengambilan unsur hara dan akan menyebabkan akar mudah terinfeksi atau cendawan penyakit. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma meliputi yaitu pengendalian lalang, disemprot lalang atau whipping lalang, garuk piringan, terus penyemprotan piringan, pasar pikul dan tempat pengumpulan hasil atau TPH. Terus bongkar tumbuhan pengganggu atau BTP dan babat pakisan. Terus selanjutnya konservasi tanah. Tanah merupakan media penyiraman unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Nah, tujuannya yaitu mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Standarnya, sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Ini jenis sarana konservasi tanah yaitu kacangan penutup tanah pada tanah rata, kacangan dan bentengan teras, serta tapak kuda pada tanah yang agak miring. Terus teras bersambung pada tanah miring dan sangat miring, tapak kuda pada tanah miring dan penanaman pada tanah timbun. Pembuatan parit pada tanah-tanah rendahan di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Alatnya yaitu sesuai dengan kebutuhan, baik secara manual yaitu cangkul maupun mekanis yaitu alat berat. Rotasinya itu sesuai dengan kebutuhan. Umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Terus pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal, keberadaan lalang perlu dikendalikan. Tujuannya yaitu untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dan pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Standarnya itu kebun bebas dari lalang. Adapun selanjutnya itu cara-caranya. Kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Tahap-tahap pekerjaan whipping lalang sebagai berikut. Yang pertama yaitu kain katun yang berukuran 3 cm x 12 cm, dibalut pada 3 jari tangan. Rumpun lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil. Terus jari yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Penyapuan dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah agar tidak menetes. Lalu dilakukan perhelai daun lalang. Hindari pecahnya batang atau daun lalang, apalagi tercabut sewaktu whipping atau fermentasi tanah. Untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak di whipping atau tertinggal atau terjadinya pengulangan whipping, maka ujung lalang yang telah di whipping diputuskan sekitar 1 cm sebagai tanda. Herbisida yang dipakai adalah glifosate seperti amiposet yaitu 480 AS atau konsentrasi 1,0 sampai 1,3%.
ditambah dengan surfaktan yaitu konsentrasi 0,5%. Selanjutnya yaitu garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma dapat menghindari tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Tujuan membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk. Selanjutnya itu standarnya itu piringan harus bersih. Jari-jari piringan 1 meter atau umur 1-2 tahun, 1,5 meter atau umur 2-3 tahun, 2 meter umur 3-4 tahun. Cara-caranya itu adalah piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Di lahan rendah atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi kedua mengarah keluar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Selanjutnya itu adalah penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit yaitu dengan penyemprotan herbisida. Tujuannya yaitu di piringan untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk. Di pasar pikul untuk memudahkan pengeluaran hasil dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan. Pada TPH untuk mengurangi losses akibat brondolan tertinggal di TPH. Standarnya yaitu piringan, pasar pikul, dan TPH bersih dari gulma. Cara-caranya yaitu yang pertama, semprot piringan, pasar pikul, dan TPH yang didominasikan rumput gulma, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida. Amiposet dosis 250-375 cc atau H. Konsentrasi 1-1,5% dan amiron 12,5 cc per hektar atau konsentrasi 0,05%. Rotasi penyemprotan 3-4 kali setahun. Piringan yang disemprot berjari-jari 2 m. Lebar pasar pikul 1,5 dan luas TPH 3 m kali 4 m. Sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Cara penyemprotan dilakukan dengan berjalan di pasar tikus dan memasuki piringan di sebelah kanan atau kiri serta mengelilingi pokok sesuai tanda panah lalu keluar ke pasar tikus. Demikian seterusnya hingga sampai jalan dan jika ada TPH maka TPH tersebut sekalian disemprot. Selanjutnya itu pembongkaran tumbuhan pengganggu BTP. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam menyerap air, udara, dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual. Tujuannya yaitu untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Standarnya yaitu areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu, baik di piringan, pasar pikul maupun di gawangan. Cara-caranya itu dilakukan dengan membongkar tumbuhan berkayu atau termasuk anakan liar kelapa sawit sampai akar-akarnya. Selanjutnya itu adalah pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di area tanaman kelapa sawit. Pakisan yang berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Selanjutnya itu tujuannya menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Kedua, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standarnya itu adalah gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi. Yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Adapun cara-caranya yaitu adalah pakisan dibabat secara manual.
Jika memungkinkan, dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida amiron 20 cc per hektar, konsentrasi 0,025% dan paraquat 375 cc per hektar, konsentrasi 0,2%. Adapun tahap yang keenam yaitu pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk dapat memberikan hasil yang maksimum dan berkelanjutan. Tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam penyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Di samping itu, aktivitas produksi kelapa sawit akan menyebabkan hilangnya unsur hara karena terbawa oleh buah yang dipanen. Untuk menjaga supaya unsur hara dan tanah tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, perlu diadakan pemupukan. Pemupukan merupakan aktivitas produksi kelapa sawit yang membutuhkan biaya tinggi, 60% dari keseluruhan biaya pemeliharaan. Apabila pemupukan dilakukan dengan cara yang tidak tepat, dapat mengakibatkan kerugian. Untuk itu, pemupukan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak apabila kurang, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja pertumbuhan tanaman akan terganggu. Dan apabila kelebihan sedikit saja tanaman akan keracunan. Unsur hara mikro antara lain yaitu B, Co, dan Zn. Adapun gejala yang ditimbulkan dari kekurangan unsur hara. Kelapa sawit sangat mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Nah, yang pertama nitrogen. Daunnya menjadi kuning, pucat dimulai dari daun termuda. Daunnya pendek dan keras. Selanjutnya itu fosfor. Daunnya memendek dan anak daun keunguan. Daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang. Batang dan tandannya mengecil. Terus penyakit yang ketiga adalah kalium. Pada daun terdapat bercak kuning atau tembus cahaya. Selanjutnya itu adalah magnesium. Tanda-tandanya itu adalah daunnya menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai pangkal anak daun. Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Terus adanya boron. Ujung anak daun berbentuk pancing, terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Bagian ujungnya daunnya memendek. Pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat. Yang pertama tujuannya yaitu adalah untuk mendapatkan contoh daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium. Dengan contoh daun yang mewakili dan persiapan yang baik, analisa daun di laboratorium akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat. Standarnya itu adalah pokok LSU harus sehat, normal, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan sungai, kampung, dan parit. Daun yang diambil adalah daun ke-17. Contoh tunggal digabungkan menjadi satu contoh atau kelompok. Waktu pengambilan itu adalah pukul 7 sampai 12 siang. Cara pengambilan daunnya. Yang pertama, pilih pokok yang memenuhi syarat, lalu tentukan daun nomor ke-17. Apabila contoh tidak memenuhi syarat, maka mundur atau maju satu pokok dari LSU lama. Potong daun ke-17 dengan dodos atau aigrette yang tajam. Ambil 4 lembar anak daun pada bagian tengah pelepah, masing-masingnya 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Ambil bagian tengah anak daun sepanjang 20 cm. Masukkan ke dalam kantong plastik dan berikan tanda sesuai dengan nomor pokok sampel. Isi belangko pengamatan visual sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengambilan contoh daun. Cucilah sampel daun dengan menggunakan kapas dan kain katun yang bersih yang telah dicelupkan ke air bersih.
buang lidi daun, dan gabungkan sampel tunggal menjadi sampel kelompok. Beri label lalu kirimkan segera ke bagian pengeringan. Keringkan sampel dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Keluarkan sampai dari oven setelah kadar air yang diinginkan sudah tercapai atau daunnya telah rapuh. Waktu pengeringan, tebar satu sampel untuk satu rak. Beri label sehingga sampel tidak tercampur. Sampel yang sudah dikeringkan dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diberikan label. Kirimkan sampel ke laboratorium secepatnya. Sebelum dikirim, simpanlah sampel ke tempat yang kering. Selanjutnya adalah pemupukan. Tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman sehingga perlu dilakukan pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambahkan kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal. Berikut merupakan penjelasan tentang pemupukan pada kelapa sawit. Yang pertama, urea. Tujuannya untuk menambahkan unsur hara nitrogen ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Caranya yaitu, karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendak dilakukan pada saat piringan bersih. Ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggir piring. Kalau ada pupuk yang mengumpal harus dipecahkan dulu. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman karena penyakit crowdiaceae. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak untuk kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan. Yang kedua, fosfor. Tujuannya untuk menambahkan unsur hara fosfor ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Cara-caranya itu pada TBM dan TM sampai umur 5 tahun, semua pupuk disebarkan di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menaburkan pupuk terputus-putus. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dan ketentuannya. Terus kalau ada pupuk yang mengumpal sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman di pinggir jalan, parit, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam atau atas. Terus kalium, tujuannya untuk menambahkan unsur hara kalium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Cara-caranya itu sama dengan pemupukan fosfor. Yang keempat itu magnesium. Tujuannya untuk menambahkan unsur hara magnesium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Cara-caranya sama dengan cara pemupukan fosfor. Boron. Tujuannya untuk menambahkan unsur hara boron ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Cara-caranya itu dilakukan secara rutin pada TBM, sedangkan TM hanya untuk kasus tertentu. Untuk dosis sampai dengan 50 gram per pokok diberikan pada ketiak daun ke-17 atau ke-25. Untuk dosis di atas 50 gram per pokok ditaburkan piringan mulai dari pangkal batang sampai 1 meter. Pupuk yang mengumpal dipecahkan terlebih dahulu. Dan untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, pupuk ditaburkan setengah lingkaran pada bagian atasnya. Adapun tahap yang selanjutnya yaitu hama dan penyakit. Hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme atau cendawan, bakteri, virus yang merusak tanaman. Serangan hama dan penyakit tersebut selain dapat menyebabkan produksi menurun, juga dapat menyebabkan kematian tanaman. Untuk menghindari risiko yang berat, perlu dilakukan pengendalian hama penyakit secara efektif dan efisien. Terus ada pengamatan. Tujuannya untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit, mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit dan tingkat serangannya, mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman sebagai dasar penentuan strategi pengendalian. Standarnya yaitu ambang toleransi, ulat api dan ulat kantong, 3-5 ulat atau pelepah. Tikusnya
5% pohon yang terserang. Ambang bahaya, ulat api dan ulat kantong. 5 ulat atau pelepah, tikus, 5% pohon diserang. Cara pengamatannya, global tailing dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian tiap bulan. Hal yang diamati adalah ada atau tidaknya tanda serangan hama atau penyakit pada pohon yang diamati. Perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-17 atau ke-25 dari pohon yang diamati. Hasil sensus dicatat dalam Bionko pengamatan hama atau penyakit. Efektif tailing dilakukan apabila dari global tailing populasi sudah berapa pada ambang bahaya. Pengamatan dilakukan pada 1 pokok titik sensus dan 18 sensus sehingga semuanya ada 19 pokok yang diamati dan pengamatan sama dengan pokok pada global tailing. Terus ulat api atau kantong. Tujuannya mengendalikan populasi ulat api dan ulat kantong agar berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi ulat api dan ulat kantong di bawah ambang ekonomi. Jenis-jenis ulat api yang pertama Tesoa asigna, Dorsetora niten, Darna trima, dan Potneta deducta. Jenis-jenis ulat kantong Mahaesana corbeti, Metisa plana, dan Cremastopice pendula. Risiko serangan. Yang pertama, memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi menurun. Terus, bila tanaman kehilangan daun 90%, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat menurun sampai 20%. Sifat ulat api. Siklus hidup terdiri atas telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu meletakkan telur di permukaan bawah daun. Dapat menghasilkan lebih dari 300 butir telur atau ekor. Telur menetes setelah 4-7 hari. Ulat muda mulai makan dengan mengikis permukaan daun paling bawah. Serangan yang berbahaya saat ulat memasuki umur pertengahan 25-30 hari. Ulat yang sudah tua akan jatuh dengan sendirinya dan terus membentuk kepompong di pinggir piringan atau pangkal batang. Setelah masanya habis, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu biasanya terbang untuk kawin pada peralihan siang dan malam. Populasi akan meningkat dengan menurunkan predator akibat gawangan, dibabat tandas, penggunaan herbisida, dan musim kemarau yang panjang. Sifat ulat kantong. Yang pertama, larva tinggal di dalam kantong yang berbuat dari daun. Ulat betina tetap tinggal di dalam kantong sepanjang hidupnya. Ulat jantan hanya tinggal di dalam kantong sampai dengan berkepompong. Setelah kupu-kupu terbentuk, akan terbang mencari imago betina. Dapat menghasilkan telur 300-3.000 telur. Larva yang meneteskan keluar dari ujung kantong menggantung pada benang yang dikeluarkan. Lalu serangan dapat meluas dengan cepat. Pada serangan berat, pelepah bisa menjadi mati. Adapun pengendaliannya itu secara manual. Yang pertama, pengutipan ulat atau larva hanya dapat dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun. Lalu serangan kecil atau 25 hektar dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Pengutipan kepompong dilakukan dengan mengutip kepompong yang ditemui di piringan, gawangan, dan ketiak bekas pemotongan buah. Secara biologi, memperbanyak semut angkarang atau karango yang merupakan predator, mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan penggunaan bahan kimia secara bijaksana. Menanam atau memelihara tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Bila harus diadakan penyemprotan, gunakan virus predator ulat. Secara kimia, penyemprotan sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Sebagai alternatif dapat dilakukan pestisida dengan metode infus akar. Dilakukan pada daerah serangan tidak menyebabkan atau sporadis. Carilah akar yang aktif dengan cara mencangkul 30 cm dari batang. Akar yang aktif ditandai dengan warna agak hitam dan warna di dalamnya putih.
Akar aktif yang dipilih adalah akar yang sehat. Akar dibersihkan dari tanah. Akar diiris dengan memakai pisau tajam. Istilah plastik es yang sudah disediakan dengan inseksida bahan aktif delta-metrin konsentrasi 0,05% sebanyak 150 cc. Tikus. Tujuannya itu menurunkan populasi tikus agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi tikus berdasarkan observasi. Bila lebih dari 5% pohon diserang, perlu dilakukan pengendalian dengan racun tikus. Terus jenis-jenis tikus: Ractus diamanicus, Ractus argentiventer, dan Ractus diardil. Risikonya memakan buah. Pada serangan berat, 50 buah yang digigit per tandan, dan dengan kecepatan populasi 300 ekor per hari dapat menghilangkan produksi sebanyak 240 kg per hektar. Sifat-sifat tikus. Pada musim hujan, tikus tinggal di atas pohon. Pada musim kemarau, bersembunyi pada tumpukan pelepah. Masa kawin 2 bulan sekali dengan jumlah anak rata-rata 7 ekor. Umur dewasa dapat mencapai 4 bulan. Adapun pengendaliannya yaitu dilakukan apabila lebih dari 5% pohon yang diserang, dilakukan dengan cara pengumpanan atau racun. Umpan diletakkan di piringan atau di ketiak pelepah atau pada tandan. Selanjutnya ada kumbang tanduk. Tujuannya yaitu mengendalikan populasi kumbang tanduk agar dapat berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi kumbang tanduk di bawah ambang ekonomi. Risikonya adalah dalam keadaan serangan ringan, pelepah daun jadi patah akibat gerakan kumbang tanduk. Apabila menyerang atau merusak titik tumbuh, tanaman akan mati. Adapun sifatnya yaitu menyerang tanaman muda di lahan yang baru, diremajakan atau tanaman muda berdekatan dengan kampung yang banyak melakukan penebangan kelapa. Kumbang tanduk bersarang di bekas pelapuk tanaman kelapa sawit. Pengendaliannya itu dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan, penanaman kacang, penutup tanah terutama. Penyakit busuk tandan buah. Tujuannya itulah menurunkan populasi cendawan Marasmius palmivorus agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya itu adalah populasi pokok yang diserang busuk tandan buah di bawah ambang ekonomi. Risikonya itu menyebabkan busuk buah. Buah busuk tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak mutu minyak. Sifatnya yaitu disebabkan oleh cendawan Marasmius palmivorus yang senang hidup pada daerah dengan kelembapan tinggi dan tanaman tidak bersih dari bekas bunga jantan dan tumbuhan epifit. Penunasan yang terlalu berat akan menyebabkan busuknya buah. Terlihat cendawan berwarna putih pada kulit buah dan tandan yang sudah berumur 2-4 bulan. Menyerang tandan buah yang terbawah. Pengendaliannya adalah melakukan penunasan sesuai dengan petunjuk, membuang dan membakar buah serta bunganya yang busuk. Selanjutnya adalah Crowdicea. Tujuannya menurunkan populasi penyakit tajuk agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Risikonya adalah tanaman terlambat berproduksi dan buah tidak normal. Batang yang terinfeksi dengan penyakit ini akan mendapatkan serangan penyakit busuk. Sifatnya adalah menyerang tanaman yang belum menghasilkan, pelepah yang muncul tidak membuka sempurna dan menjadi bengkok. Pada daun belum membuka terlihat pembusukan yang berwarna coklat dan menyebar mulai dari bagian tengahnya. Pengendaliannya yaitu lakukan seleksi dengan sebaik-baiknya di pembibitan agar bibit yang terserang penyakit ini tidak tertanam di lapangan. Jangan berikan pupuk nitrogen pada tanaman yang terserang. Selanjutnya adalah Common Sparrow. Tujuannya menurunkan populasi penyakit busuk pucuk agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Jenis-jenis cendawan penyakit infeksi sekunder yaitu yang pertama Fusarium acetosporum, Fusarium solani, Fusarium sp, Fusarium proliferatum, Fusarium solari. Sifat-sifatnya adalah merupakan infeksi sekunder setelah terserang busuk tajuk dan kumbang tanduk. Busuk pada daun baru akan berlanjut pada bagian yang lebih muda. Pengendaliannya adalah dengan
bagian pelepah terserang perlu dicabut atau didodos. Pada serangan barat, sebaiknya tanaman ditumbang dan digantikan apabila memungkinkan. Adapun tahap yang ke-9 adalah panen atau potong buah. Sasaran usaha perkebunan kelapa sawit adalah hasil tandan buah segar atau TBS yang tinggi dengan rendemen CPO dan inti yang tinggi serta asam lemak bebas ALB yang memenuhi standar pasaran dunia 3%. Total produksi TBS per hektar per tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berpengaruh langsung maupun berpengaruh tidak langsung. Yang pertama adalah panen atau potong buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendemen yang tinggi, perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai standar matang panen, serta pelaksanaan transportasi yang baik, tidak ada restan. Kandungan asam lemak yang rendah akan didapatkan dengan melakukan panen sesuai dengan standar matang panen dan pengangkutan yang lancar segera setelah buah dipanen. Jalan adalah prasarana yang mutlak ada dan membutuhkan investasi cukup tinggi. Kerusakan jalan akan memperlambatkan pengangkutan TBS ke pabrik dan pupuk dari gudang ke lapangan. Tujuannya yaitu pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa kerusakan lingkup tanaman. Standarnya, kriteria matang panen adalah 1 brondolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS mengacu pada berat TBS sensus di awal semester. Semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Cara-caranya, potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat atau tepat. Pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Brondolan dikutip bersih, termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak. Gagang, tandan, dipotong mepet atau cengkem kodok, panjangnya gagang maksimal 2 cm. Tandan dan brondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH, brondolan ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Cabang yang ditinggalkan di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau sanggo 2 bila perlu panen tanpa membuang pelepah. Alat-alat yang digunakan yaitu dodos, egrek sesuai kondisi tanaman, kampak untuk memotong gagang panjang, angkong, dan gancu. Rotasinya adalah 7 hari sekali kembali ke seleksi potong buah yang sama. Produktivitas hasil TBS atau produktivitas hasil TBS ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Produktivitas hasil TBS jenis bibit yang sama akan berada pada kondisi kesesuaian lahan yang berbeda. Produktivitas hasil sangat ditentukan umur tanaman. Produktivitas hasil ditentukan oleh efektivitas tenaga kerja, pusingan potong buah, kematangan buah, proses panen, dan jumlah tenaga potong buah yang tersedia. Tunas pokok. Tujuannya menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah, mengurangi kelembapan untuk memecahkan berkembangnya penyakit. Standarnya, sanggo 2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok. Cara-caranya, pelepah yang lebih dari standar tunas mepet berbentuk tapak kuda arah keluar. Pelepah bekas tunasan disusun rapi di gawangan mati. Jangan membuang atau memotong pelepah melebihi standar yang ditetapkan. Apabila kita tetap melakukan penunasan atau membuang pelepah lebih dari standar, baik saat panen maupun penunasan secara khusus, berarti kita lebih berbahaya dari ulat api dan ulat gantong. Apabila pelepah dibuang lebih dari standar, dapat berakibat sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan unsur hara dan proses pengolahan menjadi makanan oleh daun akan tidak sempurna. Pembentukan TBS tidak sempurna, kematangan TBS tidak merata, dan TBS yang berbentuk menjadi busuk. Alat-alatnya yaitu dodos untuk tanaman umur 8 tahun, egrek untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih, kapak untuk memotongkan gagang panjang. Rotasi setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Selanjutnya itu transportasi. Hasil panen perlu segera dikirim ke pabrik secepat mungkin untuk menjaga agar kualitasnya tidak menurun. Mempersiapkan alat transportasi yang dapat berfungsi dengan baik merupakan hal yang penting untuk dilakukan.
Tujuannya yaitu adalah untuk mengangkut TBS dan berondolan dari TPH ke pabrik sesegera mungkin agar asam lemak bebas atau ALB minyak tidak lebih dari 3% dan mendapatkan rendeman minyak kelapa sawit setinggi mungkin. Standarnya yaitu adalah TBS yang diangkut memenuhi standar matang panen. Berondolan harus diangkut semuanya. Cara-caranya yaitu TBS yang diangkut adalah TBS yang berada di TPH dan sudah diterima oleh gerani buah. Parkirlah truk atau traktor di pinggir jalan dekat TPH, jangan sampai masuk ke dalam parit. Seluruh buah yang sudah diantrikan di TBS harus tersangkut hari itu juga ke TBS. Terus pemeliharaan jalan. Kondisi jalan yang baik dan terawat dapat membantu kelancaran proses pengangkutan. Hasil panen tepat waktu. Dengan demikian, diharapkan kualitas rendeman yang dihasilkan tinggi. Tujuannya yaitu memelihara jalan drainase dan struktur jalan dari segala kotoran dan rumput yang tumbuh agar pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik selalu lancar. Standarnya yaitu permukaan jalan padat dengan bentuk punggung kerbau sehingga air hujan tidak menggenang di badan jalan. Tidak ada bahan organik di badan jalan. Saluran drainase harus bebas dari rumput-rumputan dan kotoran sehingga aliran air selalu lancar dan tidak tergenang. Cara-caranya yaitu yang pertama diadakan pemeliharaan secara rutin. Parit harus dibersihkan dari kotoran dan rumputan. Rumput pada bagian bahu jalan harus dibabat tandas, pelepah sawit dan bahan organiknya jangan dibuang ke sungai supaya jembatan tidak cepat rusak. Alat yang digunakan adalah sesuai dengan kebutuhan, dari cara manual dengan cangkul sampai mekanis dengan road grader. Sesuai dengan kebutuhan, umumnya 1-2 tahun sekali. Nah, yang pertama itu ada daun. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 meter. Tergantung varietas. Semakin pendek pelepah daun, semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam persatuan luas, sehingga semakin tinggi produktivitasnya. Jumlah anak daun pada setiap pelepah berkisar antara 250 sampai 400 helai. Produksi pelepah daunnya selama 1 tahun dapat mencapai 20 sampai 30 pelepah. Daun terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, kumpulan anak daun yang mempunyai helaian dan tulang anak daun. Racis yang merupakan tempat anak daun melekat. Tangkai daun yang merupakan bagian antara daun dan batang. Seludang daun yang berfungsi sebagai perlindungan di kuncup dan memberikan kekuatan pada batang. Daun kelapa sawit dihasilkan dalam urutan-urutan yang teratur menurut deretan Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan lain-lain, yang merupakan hasil penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Umumnya, daun kelapa sawit memiliki filotaksi atau susunan daun yang merupakan kelipatan angka 8. Daun termuda yang sudah mengembang sempurna secara konvensional dinamakan daun 1, sedangkan daun yang masih terbungkus seludang dinamakan daun nomor negatif atau -1 dan -2. Daun yang memiliki nomor sama pasti berada pada fase fisiologis yang sama dari urutan proses inisiasi daun sampai proses lainnya. Yang kedua ada batang. Batang kelapa sawit terbentuk silinder dengan diameter sekitar 20 sampai 75 cm. Tinggi barang bertambah sekitar 45 sampai 60 cm per tahun tergantung varietas. Umur keekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman.
Batang diselimuti oleh pangkal pelepah daun tua sampai kira-kira umur 11 sampai 15 tahun. Setelah itu, bekas pelepah dan daun mulai rontok, biasanya mulai dari bagian tengah batang, lalu meluas ke atas dan ke bawah. Batang kelapa sawit tua biasanya sudah tidak ada lagi bekas tangkai pelepah daun tua, kecuali sedikit di bawah tajuknya. Batang mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai struktur yang mendukung daun, bunga dan buah. Terus, sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral akar ke atas serta hasil fotosintesis dari daun ke bawah. Kemungkinan juga berfungsi sebagai organ penimbun zat makanan. Selanjutnya, akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah. Sebagai contoh, salah satunya alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut, terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Akar primer umumnya berdiameter 6-10 mm, keluar dari pangkai daun dan menyebar secara horizontal dan menghujan ke dalam tanah dengan sudut beragam. Akar sekunder berdiameter 2-4 mm. Akar tersier berdiameter 0,7-1,2 mm. Akar kuartener berdiameter 0,1-0,3 mm. Panjangnya hanya 1-4 mm dan tidak berlignin atau zat kayu. Secara umum, sistem perakaran kelapa sawit lebih banyak berada dengan permukaan tanah, tetapi pada keadaan tertentu, akar juga bisa menjelajah lebih dalam. Bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu, artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Terus, rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang dijumpai juga bunga jantan dan betina pada satu tandan. Umumnya, tanaman kelapa sawit melakukan penyerbukan silang. Bunga muncul dari ketiak daun, dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescence atau bunga majemuk. Beberapa bakal inflorescence biasanya gugur pada fase-fase awal perkembangannya, sehingga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun tidak menghasilkan inflorescence. Selanjutnya ada buah. Buah yaitu terkumpul di dalam tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 brondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20-22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12-14 tandan per tahun. Berat setiap tandan sekitar 25-35 kg. Secara botani, buah kelapa sawit digolongkan sebagai buah drup, terdiri dari perikar yang terbungkus oleh kulit, yang secara salah kaprah biasanya disebut perikat, dan endokard atau cangkang, yang membungkus 1-4 inti atau karnel, umumnya hanya satu. Inti memiliki kulit yang padat dan sebuah embrio. Berdasarkan ketebalan cangkang, kelapa sawit dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, Piscifera, yaitu tipe yang tidak membentuk cangkang dan umumnya mengalami aborsi buah. Piscifera fertil dapat mengandung 40% minyak. Dura yaitu tipe yang memiliki tebal cangkang 2-8 mm dengan ekstraksi minyak 16-18%. Umumnya digunakan sebagai pohon untuk menghasilkan varietas komersial. Tenera merupakan hibrida dari Dura dan Piscifera dengan cangkang tipis 0,5-4,0 mm. Ekstraksi minyak sekitar 22-32% atau lebih tergantung varietas. Berdasarkan warna kulitnya,
kulit buah, kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 tipe sebagai berikut. Yang pertama, nigreken. Buah berwarna ungu sampai hitam pada waktu muda dan berubah menjadi jingga kehitaman pada waktu matang. Tipe buah nigreken hampir dominan ditemukan pada varietas tenera yang ditanam secara komersial. Viresken. Pada waktu muda, buah warna hijau dan ketika matang, warnanya berubah menjadi jingga, kemerahan, tetapi ujungnya tetap kehijau-hijauan. Albesken. Pada waktu muda berwarna keputih-putihan, sedangkan setelah matang berubah menjadi kekuningan dan ujung berwarna ungu kehitaman. Daging buah tidak mengandung karotenoid. Minyak dalam mesokarp mulai disintesis pada periode 120 hari setelah atesis dan mulai berhenti pada buah terlepas dari tangkainya. Sistematis minyak yang masih terdapat pada tandan buah yang sudah dipanen dapat diabaikan karena jumlah kecil sekali. Hal yang harus lebih diperhatikan adalah naiknya kandungan asam lemak bebas pada tandan buah yang sempat mengidap di TPH, tempat pengumpulan hasil. Selanjutnya, ekologi kelapa sawit. Daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 derajat LU sampai 15 derajat LS. Ketinggian lokasi perkebunan kelapa sawit yang ideal berkisar antara 0 sampai 500 mm dari permukaan laut. Kelapa sawit menghendaki curah hujan sebesar 2000 sampai 2500 mm per tahun dengan periode bulan kering 75 mm per bulan, tidak lebih dari 2 bulan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.